Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri atas Uswatun Hasanah, Novita Dewi, Arianda Fadia, Anissa Yusria, Arini, Rizky Malianka Ines. Di sini kami akan membahas mengenai mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Dosen pengampu kami Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. Pada video ini akan dibahas 7 pembahasan materi, yaitu konsep pemantapan kemampuan profesional guru, pedagogi, konsep dasar PKP 1, konsep dasar PKP 2, pemodelan pembimbingan praktik PKP pada pembimbingan jarak jauh, peningkatan kemampuan bercerita melalui gambar 3D, upaya meningkatkan prestasi dengan metode bervariasi. Kualitas proses pembelajaran melalui meningkatkan kualitas kemampuan profesional guru. Maka semua mahasiswa harus melalui proses pembelajaran yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas masing-masing, berlandaskan pada kaidah penelitian tindakan kelas atau PTK. Setelah menyelesaikan PKP, diharapkan mampu A. menemukan kelemahan atau permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi. B. menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan berdasarkan PTK. C. mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah. Perkataan pedagogik datangnya daripada bahasa Yunani pedagogos, hamba yang bertugas sebagai pembimbing. Mereka bertanggung jawab mengasuh dan mengajar kanak-kanak. Secara umumnya, pedagogik merupakan mata pelajaran yang wajib bagi mereka yang ingin menjadi guru. Kedua, kajian mengenai pengajaran, khususnya pengajaran dalam pendidikan formal. Ketiga, sains dan seni mengenai cara mengajar di sekolah. Keempat, kajian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran. Satu, aspek logika. Dua, aspek inovatif atau inventif. Tiga, aspek dinamis. Empat, aspek futuristik. Lima, aspek sosiokultural. 6. Aspek relevansi. 7. Aspek keberagaman. 8. Aspek analitis dan sintetis. 9. Aspek radikal. 10. Aspek refleksi. PKP adalah untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, khususnya memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan kaidah-kaidah PTK. A. Refleksi profesional tentang proses pembelajaran yang dikelolanya. B. Menemukan akar permasalahan pembelajaran yang dihadapi serta cara mengatasi masalah yang dihadapi melalui langkah-langkah yang sistematis dan ilmiah. A. Menemukan kelemahan atau permasalahan dalam pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi. B. Menemukan alternatif solusi untuk memperbaiki kelemahan dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan berdasarkan PTK. C. Mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak perbaikan pembelajaran yang dilakukan secara ilmiah.
yang dapat disampaikan secara tulisan. PKP bukan hanya meningkatkan keterampilan berpikir siswa, tetapi secara khusus juga mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kompetensi pembelajaran yang dilakukan secara integrasi dalam satu wilayah dan guru turut berinteraksi. Mekanisme penetapan zonasi, yaitu A. Klasifikasi setiap jenjang pendidikan, B. Pusat belajar yang dipilih sebagai zonasi, C. Penetapan zonasi harus memperhitungkan karakteristik satuan pendidikan, jarak, jumlah, akses, dan sebaran guru. Lesson study adalah suatu model bimbingan bagi guru melalui pengajian pembelajaran laboratif dan berkelanjutan. Penilaian umum mahasiswa terhadap program lesson study menunjukkan keterkaitan antara tingkat pengetahuan dan keinginan mahasiswa. Pelaksanaan listen study mampu menciptakan dampak yang positif terhadap perubahan budaya mengajar guru, di antaranya pertama, terbangunnya komunikasi antar sesama guru. Kedua, kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran yang lebih detail dan berorientasi pada upaya pembangunan siswa. Ketiga, posisi atau setting kelas yang tidak lagi pada konvensional. Dan keempat, terbukanya wawasan guru menggali berbagai macam metode dan teknik pembelajaran. Bercerita merupakan kemampuan bahasa ekspresif yang melibatkan pemindahan arti melalui simbol visual dan verbal yang diproses dan diekspresikan oleh anak. Bercerita adalah salah satu komponen yang ada pada kemampuan berbicara anak. Beberapa cara bercerita kepada anak-anak, diantaranya membaca langsung dari buku cerita. Lalu yang kedua, bercerita melalui ilustrasi gambar dari buku, dan bercerita melalui dongeng. Manfaat kegiatan bercerita melalui media gambar 3D pada anak adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak secara verbal maupun nonverbal. Dan guru pun harus mempunyai kemampuan dalam bercerita, sehingga penyampaian suatu hal yang mengisahkan tentang sebuah kejadian atau perbuatan kepada orang lain secara lisan dengan menggunakan bahasa yang baik agar dapat mencapai tujuan dari cerita yang disampaikan. Dengan melihat gambar 3D merangsang imajinasi anak dan dapat memudahkan anak untuk menceritakan isi buku tersebut. Seorang guru harus menguasai materi pembelajaran belum melakukan pengajaran di kelas. Metode pengajaran yang digunakan sebagai strategi yang dapat memudahkan peserta didik menguasai ilmu yang diberikan oleh guru. Kemudian cara untuk meningkatkan prestasi anak adalah menjadikan anak kreatif, cara belajar yang beragam, memberikan hadiah atas prestasi anak, mendukung anak dalam belajar, menerapkan metode bermain dan belajar, adanya intermezzo dalam belajar, membantu mengembangkan bakat anak, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2, 3,